Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kunjungan saya ke negara Turki belum lama ini, saya berkesempatan berziarah ke makam salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Sahabat Nabi yang paling tua ini mempunyai perjalanan hidup yang sangat pantas diteladani oleh seluruh kalangan umat Islam. Apa keteladanan yang bisa kita ambil dari beliau? Yang pertama, Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah seorang sahabat yang melewatkan hidupnya untuk kejayaan Islam. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling tua dan mengalami zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian masa kekhalifahan Bani Umayyah, dan juga pada zaman Kesultanan Utsmaniyah. Dan seluruh kehidupan beliau diwarnai dengan perjuangan untuk menegakkan dan mengembangkan syiar Islam. Yang kedua, sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ini yang mempunyai nama asal Khalid bin Zaid adalah seorang asli Arab, asli Madinah. Maka di belakang namanya ada kata Al-Ansori yang artinya dia itu orang Ansor, sahabat Rasulullah yang asli Madinah. Rumah dari Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah rumah yang menjadi tempat singgah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, maka beliau disambut dengan sorak-sorai dan gegap gempita. Orang-orang meluapkan kegembiraannya terhadap kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berebut agar Nabi bersedia untuk sementara bertempat tinggal di rumah mereka. Tetapi Rasulullah dengan bijak mengatakan, biarlah unta ini nanti akan berhenti di mana, maka disitulah aku akan tinggal. Nah, kebetulan unta itu berhenti di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah itu cukup lama, sampai dengan 7 bulan, yaitu sampai selesainya pembangunan masjid dan rumah Rasulullah yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Yang ketiga, saudaraku, Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah seorang yang mempunyai perasaan yang lembut. Dia sangat menjaga perasaan orang lain. Terbukti ketika orang-orang berebut agar Rasulullah mau tinggal di rumah mereka, bahkan mereka menarik-narik tali kekang unta Rasulullah agar bisa diarahkan ke rumah mereka. Abu Ayyub Al-Ansori tidak ikut berebut. Seandainya dia ikut sebagai seorang pemuka, sebagai seorang tokoh yang disegani, pasti dia akan menang. Tetapi dia tidak mau melakukannya, justru dia membantu menurunkan dan membawakan
barang-barang bawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, fakta tentang Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah bahwa beliau ini seorang sahabat yang sangat setia dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ayyub Al-Ansori selalu mendukung perjuangan Rasulullah. Dia selalu hadir di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah dan umat Islam. Dia selalu terlibat di dalam peperangan dalam rangka membela agama Islam. Perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud dia ikuti, dan perang-perang berikutnya sampai akhir hayat beliau. Yang kelima, saudaraku, Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah seorang pejuang sejati yang merindukan mati syahid. Yang menjadi semboyannya adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 41, infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu untuk berperang, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Inilah yang dicamkan di dalam hati Abu Ayyub Al-Ansori, sehingga beliau selalu turun ke gelanggang untuk membela agama Islam. Yang keenam, Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 bulan Rasulullah singgah dan tinggal di rumah beliau di Madinah. Beliau mendampingi Rasulullah sampai akhir hayat. Beliau selalu mendukung dan menyokong perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sepeninggal beliau, Abu Ayyub Al-Ansori juga menyediakan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sampai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Bani Umayyah, sampai dengan masa Kesultanan Utsmaniyah, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, Abu Ayyub Al-Ansori selalu tampil di depan membela bangsa dan negara. Yang ketujuh, saudaraku yang dirahmati Allah, Abu Ayyub Al-Ansori ini juga seorang periwayat hadis yang gigih dan berintegritas, jujur, selalu mencari kebenaran. Ada kisah bahwa Abu Ayyub Al-Ansori pernah berangkat dari Madinah ke Mesir. Untuk apa? Hanya untuk menemui sahabat Uqbah bin Amir untuk mengecek kebenaran sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini menjadi teladan bagi kita untuk setidaknya berintegritas di dalam menilai sebuah berita. Kalau itu merupakan berita yang tidak benar, bahkan bohong, tentu kita tidak ingin ikut menyebarkannya. Karena pada zaman informasi serba mudah, menyebarkan informasi serba mudah, orang sering kesulitan menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan berita-berita yang padahal dia sendiri juga belum tahu atau belum yakin tentang kebenaran berita itu. Belum jelas benar tidaknya kok diposting, di-share, disebarluaskan. Ya, barangkali kalau kita melakukan ini mungkin motivasinya ingin memberikan informasi seawal mungkin, karena kita mengira orang lain belum tahu mengenai berita yang kita miliki,
atau mungkin kita beranggapan bahwa informasi itu sangat penting dan perlu diketahui oleh orang lain, kemudian kita buru-buru untuk menyebarluaskan berita itu, padahal itu adalah berita yang tidak benar atau kabar bohong atau hoax. Maka meneladani apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansori, tentu kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan berita. Kita pastikan benar dan tidaknya. Inilah integritas akhlakul karimah yang luar biasa yang bisa kita teladani dari seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Semoga bisa kita ambil nilai-nilai kebaikannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.